Alkes definisi menurut Permenkes RI nomor 4 tahun 2014 tentang cara distribusi alat kesehatan yang baik. Jadi alat kesehatan itu adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, digunakan untuk merawat orang sakit, digunakan untuk memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Kategori Alkes berdasarkan risiko yang ditimbulkan selama penggunaan alat kesehatan tersebut. Mohon izin, belum Ibu. melihat ya? Anda belum melihat sharing PowerPoint saya ya? Iya, abu-abu. Oke. Sudah dilihatkah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Jadi tadi adalah mengenai alat kesehatan. Jadi kategori Alkes berdasarkan risiko yang ditimbulkan selama penggunaan terbagi menjadi 4 kelas. Ya. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kelas A itu yang paling rendah risikonya dan penggunaannya. Sementara kelas D itu adalah yang memiliki risiko yang paling tinggi dalam penggunaannya. Jadi contoh kelas A itu adalah sarung tangan, bedah, misalnya oxygen mask. Kelas B contohnya adalah blood pressure cuff, ya, steam sterilizer. Kelas C-nya adalah pasien monitor, mesin X-ray. Kelas D-nya contohnya adalah stent jantung, pacemaker, gitu ya. Itu adalah kategori Alkes. Karena Alkes ini dikategorikan itu juga bermacam-macam, jadi tergantung kategorinya. Dan jenisnya pun banyak ya. Kemarin saya bertanya sama Pak Gus Maha yang di rumah sakit itu terdapat sekitar 3.000 sekian gitu untuk alat kesehatan. Jadi nggak mungkin juga rumah sakit memiliki semua gitu. Tapi nanti Anda bisa belajar sedikit hal-hal alkes-alkes yang memang sering digunakan. Kemudian kategori alat kesehatan berdasarkan sifat pemakaian itu ada yang habis pakai dan tidak habis pakai. Contoh yang habis pakai itu adalah masker bedah, jarum suntik, plester obat. Gitu ya. Contoh alkes yang tidak habis pakai misalnya adalah alat USG, MRI, ECG, ya, ECG atau linen. Gitu. Kategori alkes yang lain nanti Anda bisa mencari sendiri, gitu ya, karena banyak sekali. Ada yang tahu plester obat? Ada yang pernah melihat plester obat? Pernah, Ibu. Tahu, Ibu. Ya. Jadi itu seperti, tadi ada yang menjawab seperti koyo gitu ya, boleh. Atau kalau misalnya Sopratul, ada yang pernah melihat Sopratul, Daryantul, nah itu juga sama. Ya. Jadi itu sebetulnya adalah alat kesehatan, tetapi dia mengandung obat. Tapi dikategorikan tetap sebagai alat kesehatan gitu. Kemudian terkait dengan obat dan pelayanan kefarmasian, jadi obat di sini adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Itu definisi saya ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58. Sedangkan pelayanan kefarmasian sendiri adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Definisi tersebut saya ambil juga dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014. Sedangkan fungsi penyelenggaraan apotek menurut Permenkes Nomor 9 tahun 2017 tentang apotek adalah pengelolaan dan penyerahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Sehingga pengetahuan tentang cara penggunaan obat dan alat kesehatan itu penting dimiliki dalam rangka memberikan pelayanan kefarmasian supaya dapat memberikan informasi yang benar tentang kegunaan dan penggunaan obat.
maupun alat kesehatan. Di sini ada kata sediaan farmasi, jadi yang dinamakan dengan sediaan farmasi itu meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Jadi jelas bahwa ada kaitan antara obat, alat kesehatan, pelayanan kefarmasian, baik itu di rumah sakit maupun di apotek, sehingga materi mengenai sistem informasi obat ini diberikan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat hubungan antara ilmu dalam farmasi klinik dengan praktikum maupun dengan teori, gitu ya. Jadi diharapkan dimulai dari bawah terlebih dahulu, bahwa pemahaman Anda tentang informasi obat itu harusnya sudah dimiliki, gitu ya. Jadi misalnya tentang pelayanan kefarmasian, kemudian konsep mengenai farmasi klinis, kemudian tujuan dari pengobatan berbasis bukti, terminologi medis, itu sudah dimiliki atau sudah dipahami. Kemudian ditambah dengan pengetahuan tentang informasi obat. Jadi mulai dari tujuan, sumber informasi obat, kajiannya, kemudian evaluasi terhadap informasi obat. Yang diharapkan itu tadi Anda dapat mengimplementasikannya untuk bisa memberikan manfaat ya baik bagi sesama tenaga kesehatan maupun bagi pasien untuk mencapai ketaatan, gitu ya. Kemudian lanjut mengenai terminologi medis. Jadi kalau kita berbicara mengenai informasi obat, sebelumnya kita harus paham dahulu bahwa ada yang dinamakan dengan terminologi medis maupun terminologi dalam bidang farmasi. Tujuannya karena terminologi atau kata-kata ini akan sering digunakan atau akan Anda sering jumpai ketika Anda berhubungan dengan misalnya catatan medis pasien, berhubungan dengan resep dokter dan sebagainya. Jadi terminologi medis atau kesehatan adalah bahasa dan istilah yang banyak digunakan pada saat berkomunikasi antar profesi kesehatan, baik pada saat komunikasi lisan maupun tulisan. Selain itu, dengan mengerti terminologi medis atau kesehatan, maka akan memudahkan dalam memberikan informasi kepada pasien. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari struktur terminologi medis itu sendiri, ada 3, yaitu ada root atau akar kata, prefix atau awalan, dan suffix itu adalah akhiran. Jadi akar kata atau root itu terletak di bagian depan dari terminologi jika istilah kesehatan tersebut tidak mengandung prefix. Kemudian root ini juga bisa diikuti root lain sebelum sufiks atau pseudo sufiks, ya, kata akhiran semu. Dan biasanya terletak di bagian paling belakang jika tidak mengandung sufiks atau pseudo sufiks. Satu istilah bisa mengandung 1 atau 2 akar kata yang bergandengan. Dan fungsi akar kata di sini sebagai dasar atau inti dari terminologi kata tersebut yang biasanya menggambarkan anggota tubuh. Huruf hidup penggabung adalah huruf hidup yang umumnya huruf O atau kadang-kadang I atau E yang berfungsi untuk menggabungkan unsur kata akar kata tadi menjadi bentuk kombinasi dengan sufiks yang diperlukan atau menggabungkan 2 unsur kata root. Unsur kata root itu sendiri dengan bentuk penggabung ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dilengkapi dengan unsur kata lain, baik dengan sufiks atau dengan root yang lain. Jadi ini adalah contohnya, dan ini adalah di kolom yang sebelah kanan itu adalah artinya. Jadi di sini contohnya adalah abdomin atau O, itu artinya adalah perut, dan gastro itu artinya adalah lambung. Angio atau arterio itu adalah pembuluh darah. Artro atau artro itu sama, adalah sendi. Hepato adalah hati, neuro adalah saraf, faringo adalah tenggorokan, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh akar kata beserta artinya. Yang penggabungannya biasanya ditambahkan dengan U. Gitu ya. Atau bisa juga abdominal dan sebagainya.
Kalau ini adalah contoh untuk akar kata dan bentuk kombinasinya yang berhubungan dengan warna. Jadi ada contohnya adalah kloro, artinya adalah hijau. Cyano, artinya adalah biru. Eosin atau rose, itu merah muda atau merah. Erythro, itu adalah merah. Leuco, itu putih. Dan santo, itu adalah kuning. Kemudian ini yang berkaitan dengan kata benda lainnya, contohnya adalah lipo atau lemak. Psycho itu adalah pikiran atau jiwa, gitu ya. Radio adalah sinar dan toksiko adalah racun. Yang berikutnya setelah akar kata adalah prefiks atau awalan. Jadi awalan merupakan elemen yang paling sering digunakan di awal kata. Bisa terdiri dari satu atau dua suku kata, sering berupa preposisi, kata depan, atau adverbs. Prefiks ini berperan dalam modifikasi atau perubahan untuk memberikan suatu arti pada akar kata. Tapi tidak semua akar kata pada terminologi kesehatan memiliki awalan. Awalan yang ditambah di depan akar kata berdasarkan arti dan kata yang terbentuk dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Pertama adalah awalan umum, negatif, numerik, atau awalan problem atau penyakit. Awalan keempat, awalan tersebut menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan root atau akar kata tersebut. Contoh yang pertama adalah awalan umum, jadi menunjuk pada ukuran, bentuk, arah, dan lokasi. Contohnya, jadi prefiks atau awalannya dan di sebelah kanan adalah artinya auto. Auto artinya sendiri atau diri. Kalau bradi artinya lambat, jadi bradikardi adalah detak jantung yang melambat. Kemudian D itu artinya bawah, kurang atau penghapusan. Endo artinya di atau dalam. Epi artinya di atas, setelah atau pada. X itu artinya keluar atau jauh dari, gitu ya, dan sebagainya. Nanti Anda bisa lihat sendiri, mencari sendiri. Kemudian untuk awalan negatif, numerik, dan problem. Awalan numerik berkaitan dengan jumlah atau urutan, contohnya adalah uni untuk satu atau uno, ya. Mono itu juga satu, bi itu dua, di itu dua juga, tri itu tiga, dan semi itu setengah, contohnya seperti itu. Kemudian awalan problem itu berkaitan dengan ketidaknormalan atau penyakit pada root. Contohnya adalah dis itu artinya susah atau sakit. Ya. Hyper itu artinya di atas atau berlebih. Hypo itu artinya di bawah atau defisiensi. Mau artinya itu jelek, tidak normal, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian untuk sufiks atau akhiran, jadi sufiks atau pseudosufiks atau kata akhiran semu merupakan unsur kata yang terletak di bagian paling belakang dari istilah terkait untuk membentuk kata benda, kata sifat, ataupun kata kerja. Sufiks di sini menunjukkan apakah terminologi tersebut berkaitan dengan diagnostik, kondisi abnormal, dan prosedur atau pengobatan, sehingga peristilahan kesehatan berdasarkan sufiks tadi bisa diklasifikasikan menjadi 4, yaitu sufiks umum, sufiks diagnostik atau penyakit, sufiks operatif atau tindakan bedah, dan sufiks prosedur atau pengobatan. Di sini adalah contoh sufiks akhiran untuk umum, gitu ya, sufiks akhiran umum. Contohnya adalah site, itu adalah sel darah. Genesis atau genik itu artinya menghasilkan. Globin artinya membentuk protein. Ya. Grafi artinya proses merekam. Nea itu artinya bernafas. Poiesis itu artinya pembentukan. Kemudian contoh yang akhiran diagnostik. Contohnya itis itu artinya adalah peradangan. Malasia pelunakan. Megali artinya pembesaran. Oma itu artinya tumor. Osis itu adalah keadaan penyakit ataupun peningkatan. Kemudian yang berhubungan dengan pembedahan, contoh akhirannya adalah ektomi, artinya penyayatan, pembuangan atau pemotongan. Desis artinya pengikatan, pelekatan atau fiksasi. Kemudian litotomi adalah sayatan untuk membuang batu. Plasti adalah perbaikan bedah atau reparasi.
Kemudian contoh sufiks yang akhiran untuk prosedur. Jadi contohnya adalah algi atau nyeri, genik atau asal atau berasal dari, lisis di sini adalah larut, oid misalnya adalah untuk mirip, penia adalah kekurangan atau penurunan, spasm adalah kontraksi bawah sadar. Kemudian cara menggabungkan kata, awalan, dan akhiran. Jadi menggabungkan root lebih dari satu dengan huruf penghubung seperti I, E, dan O. Jadi kardiovaskuler itu sebetulnya berasal dari kardi dan vaskuler digabungkan dengan huruf O. Eritrosit berarti erit, and sit ya atau site tadi, terus kemudian digabungkan dengan O. Gastroenterik juga demikian, dengan penghubungnya adalah huruf O. Hemigastrik ini penghubungnya adalah I. Jadi ini adalah cara menggabungkannya. Kemudian menggabungkan akar kata dengan akhiran yang diawali konsonan, maka harus menggunakan huruf penghubung, misalnya gastromegali, osteomalacia, laparoskopi gitu. Jadi ini adalah menggabungkan yang ditambahkan dengan huruf penghubung. Kemudian menggabungkan akar kata dengan akhiran yang diawali huruf vokal, maka tidak diperlukan huruf penghubung, misalnya gastrektomi, hepatitis kardiak, dan sebagainya. Ya. Selain terminologi medis atau terminologi kesehatan tadi, ada yang lebih spesifik di bidang kefarmasian. Jadi, karena banyak juga, terutama yang berkaitan dengan resep atau kalau ketika Anda nanti melakukan pelayanan farmasi klinik, maka banyak terminologi-terminologi di bidang farmasi yang setidaknya Anda sudah paham gitu ya. Pertama contohnya adalah analgetika, artinya adalah mengurangi rasa nyeri. Antifungi adalah membasmi jamur, hipertensi menurunkan tekanan darah, antitusif adalah meretakkan batuk yang tidak berdahak, diuretika misalnya melancarkan keluarnya air seni, ensefalitis adalah radang otak, konstipasi artinya adalah susah BAB atau sembelit, postpartum misalnya adalah setelah melahirkan dan sebagainya. Demikian juga singkatan-singkatan di dalam resep itu juga sebaiknya Anda harus sudah paham. Ada yang tahukah contoh singkatan di dalam resep? Izin menjawab Ibu. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk singkatannya dalam resep yang terkenal itu adalah pada bagian signatura, biasanya diberikan signal terdiri itu misalnya STDD, mohon maaf. Kemudian untuk cara penggunaan misalkan sebelum makan, pada saat makan atau setelah makan, itu biasanya sebelum makan itu antikoenan, pada saat makan itu dulu antikoenan, dan sesudah makan itu postkoenan. Seperti itu Ibu. Mungkin juga ada tambahan seperti sendok sendok yang digunakan itu bisa seperti kalau misalkan sendok makan itu biasanya C atau cochlear. Kalau misalkan sendok teh itu bisa disingkat CTH, seperti itu Ibu. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin Ibu. Izin. Silakan. Baik sih, sudah benar apa yang dikatakan oleh Julie. Mohon lebih keras suaranya ya, saya nggak bisa dengar. Ya Ibu, apakah sudah terdengar? Ya. Ya baik, terima kasih. Jadi tadi saya izin menambahkan apa yang sudah dikatakan oleh Julio, itu sebenarnya sudah benar, jadi saya izin menambahkan sedikit. Mungkin ada beberapa resep yang ditambahkan DTD begitu, atau dataless dosis. Seperti, maaf saya ulangi lagi, seperti mungkin Signa, Tirdedie, mohon maaf, seperti gini Bu. Misafes, Pulvis, dataless dosis, numero uno begitu. Lalu dengan ada juga seperti Signa, Tirdedie, postkoenam. Mungkin seperti campur dan buatlah serbuk dalam dosis demikian sebanyak 1 bungkus atau mungkin ya. Itu lalu tandai 3 kali sehari sebelum makan atau sesudah makan, atau mungkin bisa ditambahkan beberapa sendok seperti sendok makan, sendok teh, dan yang lainnya. Terima kasih Bu, mohon maaf apabila salah. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh untuk
singkatan-singkatan yang ada di dalam resep yang harusnya juga Anda sudah pahami gitu ya. Termasuk ya ini tadi terminologi kefarmasian akan banyak sekali, terutama nanti ketika Anda melakukan praktek pelayanan farmasi klinis, dan terutama ketika Anda berhubungan atau berkomunikasi dengan profesi tenaga kesehatan yang lain gitu. Mereka akan terbiasa, karena dokter itu terbiasa dengan menggunakan terminologi medis, maka Anda pun harus juga paham gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah topik terakhir mengenai evidence-based medicine. Ya. Ada yang mengambil mata kuliah pengobatan berbasis bukti sebelumnya? Diambil saat ini, Bu, berbarengan. Bersamaan ya? Iya, Ibu, bersamaan. Iya, Ibu. Ditawarkan di semester ini? Ini pilihan ya, kalau saya nggak salah ya? Iya, Ibu, betul. pilihan. Oh, Iya, ada Bu. yang mengambil ya mata kuliah ini? Iya, Ibu, semua. Ada, Bu. Semua. Ya, jadi ini sedikit, saya semoga tidak ini. Jadi evidence-based medicine is the integration of the best research, gitu ya. Best research evidence with clinical expertise and patient's values. Ini saya ambil dari Saket ya. Saket ini adalah dokter dari Kanada. Beliau yang mencetuskan ide pertama kali mengenai evidence-based. Dulu sebelumnya evidence-based medicine itu tidak mengikutkan ada patient value. Jadi murni hanya evidence, tapi kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, kemudian dimasukkan unsur yang dinamakan dengan patient values, gitu ya. Jadi EPM adalah integrasi bukti-bukti riset terbaik dengan keterampilan klinis dan nilai-nilai pasien, gitu. Jadi EPM is the process of systematically finding, appraising, and using results obtained from well-designed and conducted clinical research to optimize and apply clinical decision. Gitu. Jadi kalau kita melihat EPM itu sebetulnya adalah proses sistematik, ya, untuk mencari, menilai, dan menggunakan hasil dari kita melakukan tadi finding dan appraising untuk diaplikasikan pada penelitian-penelitian klinis gitu, dan untuk mengambil keputusan-keputusan klinis gitu ya. Jadi tujuan EPM itu adalah ini tadi, untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan bukti-bukti nyata gitu ya, bukti-bukti nyata yang kita ambil sebelumnya. Jadi sebetulnya ada beberapa steps yang harus dilakukan untuk melakukan yang dinamakan dengan pengobatan berbasis bukti tadi. Ya. Yang pertama adalah generate clinical questions, ya. Yang kedua adalah find best evidence. Yang ketiga adalah critical appraisal. Jadi di sini adalah appraisal of evidence for validity and usefulness. Yang keempat itu adalah apply the evidence. Jadi application of results in clinical practice, gitu ya. Kelima, setelah kita aplikasikan, gitu, itu adalah dievaluasi. Evaluasi misalnya dari informasi atau data-datanya, skill, kemudian prosedur EPM itu sendiri. Yang pertama adalah generate clinical questions. Jadi sebetulnya ini adalah it is recommended to specify a clinical questions, ya. Jadi sebetulnya sebelum kita kalau kita ingin melakukan EPM itu maka kita harus membuat clinical questions, pertanyaan-pertanyaan klinis terlebih dahulu yang biasanya kita akan formulasikan ke dalam PICO gitu ya. P itu adalah untuk patients or populations gitu. I itu adalah intervention atau exposure, and C di sini adalah comparisons, dan O adalah outcome. Ada yang ditambahkan dengan S atau study design. Jadi menggunakan formula PICO ini tadi atau PICOS ini tadi untuk merumuskan
istilahnya perumusan masalah dalam bidang klinis atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin lakukan untuk menilai tadi dalam rangka menilai IPM tadi gitu ya. Jadi yang pertama itu seharusnya kita merumuskan clinical question, dan menurut pustaka yang saya baca ya yang paling penting sebetulnya partnya adalah di sini, karena kita harus bisa merangkai sebuah clinical question itu yang betul-betul baik gitu, yang ya biasanya akan dimulai dari P atau patient's I, PICO ini tadi gitu. Kemudian yang kedua, step kedua itu adalah find the evidence ya. Jadi tadi yang terpenting itu untuk bisa kita menemukan bukti-buktinya adalah dengan cara mengidentifikasi sources ya. Pertama, kita sudah belajar tadi bahwa ada pustaka primer, sekunder, tersier. Kemudian untuk menjawab IPM, untuk menjawab clinical question yang kita sudah rumuskan tadi, kita mau pakai pustaka apa? Apakah pustaka primer, sekunder, atau tersier, atau mungkin gabungan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah proses dinamakan dengan critical appraisal. Jadi di sini adalah menilai validity, reliability, and clinical importance of the study ya, melalui level of evidence gitu ya. Jadi kita melakukan critical appraisal terhadap sumber informasi atau terhadap pustaka yang telah kita dapatkan dari proses sebelumnya, supaya tadi dia valid, reliable, dan memang betul-betul punya nilai kepentingan terhadap klinik gitu. Ya. Kemudian setelah itu adalah apply the evidence ya. Jadi following literature survey and evidence appraisal, the results determined by evaluation to be useful should be applied in actual clinical setting. Jadi setelah kita mendapatkan jawaban dari critical appraisal, kemudian kita mengaplikasikannya gitu pada clinical setting. Dan ini adalah hal yang perlu kerjasama dari semua, karena ketika kita mengaplikasikan suatu keputusan klinis yang baru, biasanya akan berdampak pada prosedur atau pada pedoman terapi atau pada prosedur klinis yang memang sudah berjalan sebelumnya. Gitu. Kemudian setelah itu bisa diaplikasikan, kemudian dievaluasi. Ya. Jadi, after the application of evidence, the information, intervention, and IPM process are evaluated, gitu ya. Jadi, the evaluation is performed with respect to the appropriateness of the quantity and quality of evidence in the information, and the difficulty of acquiring the evidence and the results, the cost of application, the response, and the degree of compliance of the part of patients, the difficulty of application, the clinical result, the effect of the actual application, and the changes that the experience has produced in the thoughts and the skills of clinicians. Gitu. Ya. Jadi yang dinilai itu adalah ya tadi bisa termasuk juga cost-nya. Kemudian tingkat kesulitan tadi untuk mengadopsi untuk mengadopsi prosedur baru atau misalnya hasil dari IPM tadi gitu. Ya. Kemudian compliance dari pasien misalnya. Jangan-jangan setelah kita terapkan hasil yang kita appraisal tadi, malah justru tidak meningkatkan ketaatan dari pasien gitu ya, atau malah menyusahkan, prosedurnya menjadi lebih panjang dan tidak bisa dilakukan gitu misalnya. Kemudian atau malah bisa memberikan hasil klinis yang lebih baik, misalnya kesembuhan pasien meningkat, kemudian pengurangan rawat inap dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus dinilai ketika kita melakukan evaluasi untuk proses IPM ini tadi. Sampai di sini materi mengenai awal pendahuluan, ada yang ingin ditanyakan kah?
Ini sebetulnya materi ini adalah pengantar untuk Anda bisa mulai menggabungkan, mulai mendapatkan gambaran apa hubungan antara obat, alat kesehatan, terminologi medis, evidence-based medicine dengan sistem informasi obat dan alat kesehatan, gitu ya. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum ada, Ibu. Belum ada? Jadi kalau gitu saya bisa lanjut dengan topik yang berikutnya ya. Sorry. Oke, yang berikutnya adalah tentang sistem informasi obat. Apakah